Ibaratnya diambil dari kitab Mau'izatul Mukminin. Dari awal dari Sisael sudah menjelaskan ini sholatnya ada dua macam. Satu sholat tenanan di video terus diposting. Nomor dua gayanya sholat, kan gitu. Nah ini masing-masing saya menjawab. Jika sholat tenanan direkam kemudian diposting hukumnya bagaimana? Jika etok-etokan sholat, gayanya sholat ini bagaimana? Sudah gitu aja. Ini jangan bahas batal dan tidak batal ya. Ini pertanyaannya boleh dan tidak boleh, apakah masuk tala'ubil ibadah atau tidak. Kayak itu kita fokusnya. Ngoten nggih? Monggo, dari Lerboyo terus dari depan sini, monggo. Oke, terima kasih moderator. Dari kami menjawab bahwasanya nanti hukum memposting videonya ketika dia itu benar-benar melakukan sholat terus dia unggah di dalam konten TikToknya, maka hukumnya tetap tidak bisa dibenarkan. Karena meskipun nanti sebenarnya mungkin ketika seseorang itu mengunggah video dia dalam keadaan sedang sholat, ketika dia itu mahalnya mahal muktada, orang yang bisa diikuti mungkin bisa ketika tujuannya untuk syiar atau idharut ta'at. Akan tetapi nanti kiranya dalam kasusnya kita di sini Ilona itu tidak bisa dikatakan orang yang termasuk bisa dinilai menjadi panutan, sehingga nanti ketika dia memposting videonya yang menggambarkan dia tengah sholat tidak bisa dibenarkan tujuan idharut ta'atnya. Atau ketika nanti kasusnya dia memposting video yang mana dia hanya berpura-pura sholat, maka nanti jelas tidak boleh, karena di situ termasuk talabus bil ibadah yang mana nanti hukumnya haram dan nanti memperlihatkannya termasuk memperlihatkan maksiat nafsihi. Ibaratnya diambil dari kitab Mau'izatul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permasalahan idharut ta'at. Berawal dari adanya perintah untuk memperlihatkan amal ibadah secara alaniah. Di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ihdahuma ayyudhirohu haitsu ya'lamu ayyaqtadiya bihi aw yadhunnu dhannan wa rubba rajulin yaqtadi bihi ahluhu duna jiranihi wa rubbama yaqtadi bihi jiranuhu duna ahlis suqi wa rubbama yaqtadi bihi ahlu mahallatihi wa innamal alimu al ma'rufu huwa alladhi yaqtadi bihi annasu kaffatan fa ghairul alimi idza adhara ba'da ta'ati rubbama nusiba ila riyai wan nifaqi wa dammuhu wa lam yaqtadu bihi falaisa lahul idharu min ghairi faidatin. Nah, di sini telah dijelaskan bahwasanya nanti memang kalau semisal di sana, di sini dia posisinya sebagai orang alim yang mahalnya muktada, semisal dia seorang bunyai atau kiai, dia memposting video sholatnya itu bisa dijadikan syiarnya, bisa mengajak orang lain untuk mengikuti, untuk berbuat taat. Tapi karena dalam kasusnya Ilona, kiranya dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muktada, tidak bisa dibenarkan idharut taatnya. Kami lanjutkan dulu. Wa inna ma yasihu al idharu biniyatil qudwati mimman huwa fi mahalil qudwati ala man huwa fi mahalil iktidai bihi. Menambahkan. Jadi kemudian untuk masalah ketika nanti ibadahnya niku tidak nopo nggih? Tidak tenanan. Nggih, tidak tenanan dalam artian bisa digambarkan dia posting tapi postingnya kayak sholat padahal dia dalam keadaan nggak sholat. Ibaratnya. Atau dia niku nggih, kalau kami gambarkan dalam deskripsi niku sebenarnya ada 3. Tapi niki usulan mawon. Langsung saja ibaratnya yang berpura-pura sholat. Kayaknya sudah enak gambarannya. Nggih niku kami takdirkan dengan permasalahan seseorang niku sholat tapi sholatnya niku wudhu dengan menggunakan koeh, dengan menggunakan nanah. Dia tahu kalau wudhunya batal tapi dia tetap melakukan sholat, maka niku hukumnya haram karena nopo? Tapi niki mahalul maka sholatnya maka tidak diterima, batal. Ibaratnya dalam nopo Isadur Rafiq Saifah 101 Saifah 101
juz 2 niki disamakan dengan masalah lakbun bin narot, bermain dengan menggunakan dadu niku kan hukumnya lakbun. Lah akhirnya ada permasalahan yang mislu sesamanya lakbun bin narot niku, orang sholat kemudian wudhunya dengan menggunakan koeh terus kemudian sholat maka tidak diterima sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam mathalul ladzi yal'abu bin narodi tsumma yaqumu yusolli misla mathaluma yatawaddau bil qaihi wa dhammul khinziri tsumma yaqumu fayusolli ay fala tuqbalu sholatuhu kama syarrahat bihi riwayatun ukhra. Wa hikmatu tahrimihi an-nafihi khirzan niki lanjutannya. Yang depan. Wa hikmatu tahrimihi an-nafihi. Sudah bisa dipaham. Monggo pojok depan. Pak, kami sebagai Sailah Ya, nggih, monggo. mau mengkritisi jawaban dari Lirboyo tadi. Kalau yang masalah berpura-pura kami terima karena memang ibaratnya memang ada membahas lakbunya. Tapi untuk yang masalah benar-benar sholat kan tadi ibaratnya cuma membahas masalah itu termasuk idhar syariat napa mboten, tidak ada masuk ke talaubnya napa mboten gitu loh. Ya. Nggih. Ibaratnya Lirboyo ditampilkan lagi yang urusannya talaubnya dalam poin yang sholatnya sungguhan. Tadi sampean menjelaskannya tinjauannya kalau tidak jadi panutan kayak gitu itu tidak diperbolehkan karena memungkinkan adanya timbul nifak ila akhirih. Kayak gitu kan? Diambilkan dari Mau'izatul Mukminin. Itu belum menyinggung pertalaubnya. Karena yang dipertanyakan adalah talaub. Monggo. Nggih, kalau ngeten nggih. Kan sebenarnya kita mengeluarkan ibarat idharut taat, tidak idharut taat atau tidak niku sebenarnya kalau kita pahami, jadi jangan memahami ibarat secara global tanpa tahu bahwa kita niku menyamakannya dari segi nopo. Karena ngeten, untuk permasalahan ibadah yang memang dilakukan dengan benar tanpa ada melakukan hal yang di situ membatalkan, maka sisi talaubnya niku lo tidak tergambar. Untuk memposting sendiri, kalau dikatakan talaub dari mana wong dia sholatnya benar, akhirnya langsung mawon disamakan dengan masalah orang menampakkan sholat, menampakkan taat niku lo hukumnya nopo. Lah kalau orang yang menampakkan taat niku orangnya benar, dalam artian apa? Dia bisa, kalau niat mengikuti niku bisa diterima muktadinya, maka baru niku yang dikatakan benar. Jadi kenapa kita nggak membahas lakbun ya? Karena sisi lakbunnya nih kalau tidak tergambar, lakbun dari sholatnya, memposting dikatakan lakbun atau tidak, niku dari segi mana lakbun atau tidaknya? Lakbun niku tergambar kalau dalam sholat. Ngoten. Ya sudah. Jadi arahnya sebenarnya ibaratnya Lirboyo yang mengatakan praktek idharut taat itu memang nggak ada unsur lakbunnya, karena memang lakbun itu ya di dalam sholat, sehingga dalam soal itu memang tidak mengarah kepada jawaban itu tidak mengarah kepada deskripsi yang sampean gambarkan. Sudah ya, sudah cukup.